warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Debbie Irawan. Nah, di depan saya ini sudah ada 3 buah parlet. Yang di sebelah kanan ini adalah parlet full color 54x3. Sedangkan yang di tengah ini adalah parlet RGB 18 titik. Sedangkan di sebelah kiri saya ini adalah parlet RGBW atau RGBW 54x3. Nah, ada 2 hal yang akan kita bahas berkaitan dengan 3 buah parlet ini. Pertama adalah sensitivitas mic internal mereka terhadap input dari luar, dan juga yang kedua adalah interkoneksi antar parlet dengan program yang berbeda. Apakah mereka bisa terhubung satu sama lain saat kita menggunakan mode yang satu ini sound, yang lain ini harusnya mengikuti dari yang memberikan perintah. Apakah mereka bisa terkoneksi? Oke, langsung aja kita bahas ke yang pertama mengenai sensitivitas mic internal mereka. Kenapa ini penting? Kenapa ini perlu dipertimbangkan dalam membeli parlet? Sebenarnya tergantung di selera masing-masing ya. Ada yang suka respon lampunya cepat terhadap suara dari luar, terhadap musik. Ada yang juga pengennya tidak terlalu cepat gitu ya respon suaranya. Nah, kali ini kita akan cek 3 parlet ini apakah mereka itu sama responnya atau berbeda. Sini saya punya input dari speaker kecil ini aja, mungkin tidak terlalu representatif dengan kondisi di panggung, tapi nanti selain saya taruh di depan sini aja ya, biar dia punya jarak yang mungkin cukup sama satu sama lain. Nanti saya juga akan dekatkan ke masing-masing modul di sini, karena mic-nya ada di sekitaran sini ya. Mic-nya ada di sekitaran sini. Nanti saya akan dekatkan biar bisa memberikan simulasi lah bagaimana kondisi saat benar-benar live perform seperti itu. Oke, saya nyalakan dulu dari yang pertama sini. Ya, itu sudah dalam mode sound. Kemudian yang kedua juga sudah dalam mode sound ya. Yang ketiga ya masih di D001. Kita setting dulu ke mode sound. Ya, sekarang semuanya sudah dalam mode sound. Mari kita coba trigger dengan input dari speaker kecil yang itu tadi. Bisa terlihat ya, di sini bayangannya. Ini yang paling cepat ya. Coba kita balik aja. Ini respon dari masing-masing lampu ya. Setelah ini saya akan dekatkan ke salah satu. Saya dekatkan ke yang ini. Ini ya. Seperti itu responnya, cepet banget. Saya pindah ke tengah. Dia stabil ya, tidak ada penambahan kecepatan seperti yang ini. Kemudian yang ini. Oke, ini lebih cepat sedikit dari yang ini ya. Oke, matikan dulu. Nah, itu tadi respon dari masing-masing parlet. Kita bahas dari yang sebelah kiri saya dulu. Ini responnya ini adalah yang paling cepat. Mungkin programnya ya gimana ya? Dia paling, anggaplah kita bilang paling sensitif terhadap input dari luar. Karena setelah kita kasih input itu dia
gerakan perpindahan lampunya, frekuensi perubahan lampu itu sangat cepat sekali gitu. Sangat cepat sekali. Saya jujur kurang suka yang model seperti ini. Saya lebih suka sebenarnya tuh yang kecil ini. Dia walaupun agak deket ya, dia punya limit untuk frekuensi perubahan suaranya itu, dia tidak terlalu cepat. Dan ini adalah yang kedua, ini anggap ini paling yang paling lambat. Yang kedua ini agak cepat sedikit perubahannya dibandingkan yang ini. Dan ini yang paling cepat. Saya masih bisa mentoleransi yang ini. Saya masih suka dengan yang ini karena tidak terlalu cepat. Tapi yang ini saya memilih untuk tidak menggunakan yang ini. Tapi ini kembali lagi ke selera masing-masing ya. Ada yang suka cepet, nggak apa, silahkan. Cuma saya ngasih tahu aja bahwa di sini sensitivitasnya itu berbeda setiap program dari Parlet. Di sini baru ada 3 ya. Mungkin di luar sana ada lagi varian yang lain yang mungkin dinamikanya lebih cepat atau mungkin lebih lambat dari yang 3 di sini. Oke, itu yang pertama. Kemudian kita akan beralih ke yang kedua, perihal konektivitas. Bisakah antar Parlet yang berbeda programnya ini terhubung? Ya, kita akan coba dari sini, dari yang full color ke RGB dan ke RGBW. Kemudian dari RGB ke dua ini, kemudian dari ini juga ke dua ini. Dia bisa connect nggak gitu ya? Hipotesis saya dia nggak akan connect karena programnya beda. Tapi kita uji aja dulu ya. Yuk. Oke, kita nyalakan lagi. Oke, kita coba dulu dari yang full color ke RGB. Kita di sini berarti ambil mode out, dia tetap di mode sound. Di sini harusnya dia mode antara 2, karena ini juga punya 2 mode untuk menerima perintah. Itu ada D001 atau yang slave. Coba kita pasang dulu ya. Di D001 ini malah ikut ngerespon, kita ganti dulu ya. Oke, di D001 ini tidak bisa menerima perintah, tetap mati ya, tetap nggak nyala ini. Kemudian coba kita pindah ke slave, dia nggak bisa connect juga, nggak mau menerima perintah juga dari Parlet full color ini. Kemudian kita pindah ke yang ini ya, pindah ke Parlet RGBW ini. Di mode A nggak mau, di mode B juga nggak mau. Kita cari ada mode slave nggak? Ada slave, nggak mau connect juga ke sini. Jadi dari Parlet ini ke 1 ini dan 2 ini nggak mau connect. Kita coba ambil sampel aja ya lagi. Kalau satu arah ini nggak mau connect, arah sebaliknya pun pasti nggak mau connect. Tapi kita coba aja. Ini kita ganti menjadi D001. Kita coba dari sini aja, sini ke sini, mau nggak ya? Oke, kita pasang ini di outnya, inputnya kita pasang di sini. Nah, kita ganti, dia tetap di D001. Ini coba kita kasih ke sound. Sebenarnya nggak harus di sound sih, di mode lain pun harusnya dia bisa ngirim perintah ke sini. Tapi ini dia, ini nyala, ini nggak mau nyala, ya, nggak mau nyala. Ini nyala, ya, ini nggak mau nyala. Jadi dia tidak mau terkoneksi. Kemudian kalau kita alih ke sini, siapa tahu ini sama-sama punya mode slave, siapa tahu bisa connect. Ternyata nggak mau juga. Kita coba pindah ke D001. A aja dulu, nggak mau juga. D pun nggak mau juga. Ini aja yang nyala. Itu dia kesimpulannya. Oke, jadi kesimpulannya, pertama tentang sensitivitas, setiap Parlet punya sensitivitas sendiri terhadap input suara dalam mode sound. Ini biasa digunakan kalau kita tidak menggunakan DMX, jadi kita akan mengandalkan mic yang ada pada setiap Parlet untuk melakukan perubahan warna. Dan kemudian untuk konektivitas,
ternyata kalau programnya itu sudah beda, dia nggak akan mau connect. Walaupun masing-masing punya mode D001, juga punya mode sound, juga sama-sama punya mode slave. Tapi kalau bahasa pemrogramannya juga sudah beda, walaupun nama modenya sama, dia tidak akan bisa terhubung. Jadi, untuk apa mengetahui ini? Agar teman-teman di luar sana, dalam membeli parlet itu harus memperhatikan program dari tiap-tiap parlet. Kalau misalnya langsung beli 10 pun, saran saya harus dicek dulu. Apalagi yang non merek ya. Ini tulisannya aja Amate, ini tulisannya Redsun, tapi ternyata ini sebenarnya non merek gitu ya. Karena anggaplah Redsun KW, Amate KW gitu, dia anggaplah non merek. Programnya itu akan berbeda-beda. Bahkan kemarin saya beli yang sama-sama diklaim sebagai merek Redsun, programnya itu udah beda, nggak mau connect juga. Bentuknya persis seperti itu. Apalagi kalau memang bentuknya beda kayak gini ya, itu sudah pasti bisa dicurigai 100% programnya akan beda dan nggak akan connect. Apabila kita menggunakan mode satunya sound, yang lainnya harus mengikuti, pasti nggak akan mau mengikuti, nggak akan connect seperti itu. Oke, jadi apalagi kalau misalnya kita beli yang cicilan ya, pertama kita beli beberapa dulu, kemudian mau nambah lagi sebulan kemudian, itu usahakan mencari parlet yang jenisnya sama, jenis programnya sama. Nah, sekarang yang saya gunakan terus adalah yang ini sama yang ini. Saya punya sementara punya 3 yang ini dan 2 yang ini. Saya kan nggak akan tambah yang ini ya. Saya akan nambah yang ini. Pertama saya beli 1 dulu ya, dulu banget, mungkin tahun berapa, 2 tahun yang lalu. Kemudian setahun setelahnya saya nambah 1. Kebetulan tanpa dipilih, saya beli itu programnya langsung sama. Setelah mau nambah ke yang 3, saya kebeli yang ini, nggak mau connect karena saya waktu itu nggak paham cara return barang, nggak saya balikin. Kemudian saya beli lagi yang keempat, harapannya bisa connect ke yang ini, nggak mau connect juga. Ternyata setelah saya teliti, programnya beda, saya coba kembalikan, mau dikembalikan. Kemudian saya coba cari yang programnya identik ya. Saya ada sempat unboxing pembelian keempat itu, mungkin linknya saya akan taruh di sekitar sini. Baru saya ketemu yang programnya sama seperti itu. Oke, demikian. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa tekan tombol like ya, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.